Iya, pemirsa masih bersama kami di Newsroom dan masih membahas terkait koalisi parpol yang semakin terang. Kalau tadi sebelum jeda, sempat Pak Iwan menyebutkan ini komunikasi masih cair dari PKS sendiri dan belum mengerucut. Nah, saya ke Pak Arya Fernandes dari CSIS ini, kalau dari peta koalisi yang tadi sempat disebutkan begitu, apakah kemudian partai-partai atau koalisi yang rawan adanya perpecahan atau putar balik atau tadi istilahnya pindah perahu, itu partai-partai apa aja sih Pak? Baik, makasih Tiara. Jadi kalau kita lihat memang Thomas ingin mengatakan bahwa dari sisi PKS sebenarnya opsi untuk berkoalisinya saya kira tidak banyak sekarang ya. Karena kalau kita lihat di luar sekarang kan yang tersisa itu nyaris bloknya Nasdem, Demokrat dan PKS, kemudian bloknya PDIP ya. Nah, untuk Gerindra dan PKB sepertinya mulai menemukan titik temu ya. Dengan PDIP dari sisi 1 sampai 10 mungkin sulit sekali untuk bisa bertemu gitu ya dari sisi PKS-nya. Jadi memang yang paling mungkin untuk saat ini bagi PKS tentu bersama Nasdem dan Demokrat. Tapi memang kalau kita lihat ketiga partai ini sebenarnya saling mengunci juga. Karena kalau kita gabungkan suara Nasdem, Demokrat dan PKS itu kan 163. Sementara syarat sudah memenuhi threshold pencalonan 115 ya. Tapi kalau diantaranya salah satunya mundur, misalnya Demokratnya keluar, itu Nasdem nggak bisa bikin koalisi juga dengan PKS. Kalau PKS-nya keluar, Nasdem dengan Demokrat juga tidak bisa. Jadi tiga partai ini memang saling mengunci, saya kira ya. Dan kalau kita lihat potensi pindah perahu itu dimungkinkan terjadi kalau beberapa kondisi ya. Kondisi yang pertama, kalau ada tarikan dari luar, tarikan itu misalnya partai koalisi tidak berhasil mencari kandidat yang populer untuk dicalonkan, sehingga kalau mereka calonkan calon yang tidak populer, mereka khawatir itu tidak akan menang. Karena kita harus ingat juga partai politik ini adalah organisasi yang sangat rasional. Tentu pilihan-pilihan berkoalisi memperhitungkan juga apakah partai akan mendapatkan efek suara dari pilihan koalisi tersebut dalam pemilu legislatif. Karena kan pemilu presiden kita dilaksanakan pada hari yang sama dengan pemilu legislatif ya. Jadi partai akan berhitung begitu. Baik. Baik, saya ke Pak Iwan dulu. Pak Iwan, bagaimana kemudian peluang partai lain dari misalkan Nasdem dan juga Demokrat kalau ada potensi atau peluang untuk pindah perahu begitu Pak? Jadi Mbak Tiara, kalau kita bicara kalau ya, itu semua kemungkinan bisa terjadi. Kita lihat saja dalam sejarah kontestasi politik selama ini di Indonesia, itu kan yang sudah bersama setahun 2 tahun menjelang kontestasi ke KPU, tentunya pisah. Kemudian juga bersatu yang lain dengan yang lain. Jadi kalau saat ini sampai disampaikan tadi oleh Mas Arya kan ada kemungkinan 4 atau 5 calon ya dari koalisi partai-partai yang ada saat ini. Itu bisa jadi 3, bisa jadi 4. Jadi yang ada sekarang pun bisa pisah bergabung dengan koalisi yang sudah ada, atau yang sekarang belum ada bisa gabung dengan yang sudah ada saat ini. Jadi memang masih begitu cair dan belum bisa satupun di antara kita yang memutuskan sampai saatnya nanti pergi ke KPU. Dan sangat alot, ya. Jadi sebagai contoh mungkin saya sampaikan kemarin saya bicara dengan Presiden Partai PKS ya, gimana Pak Presiden, itu masih terbuka semua, jadi dengan semua partai masih berkomunikasi. Dan saya bilang ini sudah kuat ini kelihatannya. Kemudian beliau bilang di depan iya, di luar iya, tapi sebetulnya dalam komunikasi itu membuka peluang kita untuk gabung juga dengan koalisi-koalisi yang sudah terlihat di depan mata yang kelihatannya kompak, tapi juga sudah membuka diri. Jadi begitulah kondisi dalam politik, tidak ada yang kuat kecuali nanti kuatnya itu ketika sudah diikat oleh KPU ketika mendaftar. Jadi saat ini masih terbuka ya. Dan memang arahnya yang terlihat saat ini yaitu tinggal PKS, Demokrat dan Nasdem. Baik. Terakhir untuk Pak Arya nih, Pak Arya, dinamika politik saat ini jelang 2024 ini apakah masih terasa begitu terkait politik identitasnya? Saya kira memang ke depan politik kita akan sangat kompetitif ya. Kenapa kompetitif? Karena pertama saat ini memang terutama 3 calon populer gap elektoralnya tipis gitu ya.
antara kandidat 1 dengan kandidat 2 dengan kandidat 3, gapnya tipis, sehingga itu membuat kompetisinya akan ketat. Yang kedua, saya kira politik kita ke depan juga saat ini juga masih belum pasti, terutama terkait siapa yang akan menang, karena kita belum, meskipun ada prediksi survei, tapi karena pemilunya masih panjang gitu ya, masih terbuka banyak kemungkinan, sehingga kita belum bisa memprediksi siapa yang akan menang. Begitu juga soal koalisinya juga belum pasti, masih rentan berubah. Dan yang ketiga soal kandidasinya juga belum pasti ya. Kandidat-kandidat yang populer sekarang juga bila belum ada pernyataan resmi partai untuk mendukung itu juga belum pasti. Jadi kita ke depan politiknya akan kompetitif saya kira, dan bakal akan ada politik identitas. Tentu saya kira sekarang mulai ada kesadaran partai dan kandidat untuk tidak menggunakan itu. Mudah-mudahan kita berharap politik kita ke depan semakin diskursus kebijakannya lebih banyak dibandingkan isu-isu identitas ya. Baik. Terima kasih Pak Arya Fernandes dan juga Pak Iwan Praitno sudah bergabung bersama kami di Newsroom. Ini kedepannya diharapkan juga publik masih menunggu-nunggu bagaimana manuver-manuver politik kedepannya supaya menjadi Indonesia yang lebih baik. Terima kasih Pak.